Shalom saudara, renungan hari ini berjudul Benarkah firman itu bukan Allah? Pernah tidak saudara mendengar seseorang berkata, firman itu penting, tapi firman itu bukan Allah. Yang Allah itu kan hanya Bapa. Yesus itu hanya utusan yang membawa firman. Jadi, sekilas kalimat-kalimat ini terdengar masuk akal. Tapi pertanyaannya, jika firman bukan Allah, mengapa Allah mengatakan bahwa melalui firman segala sesuatu dijadikan? Jika firman bukan Allah, mengapa firman menerima kemuliaan yang hanya layak bagi Allah? Nah, di sini kita perlu kembali kepada Alkitab, bukan kepada pendapat manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, masalah terbesar manusia itu bukan sekedar salah memahami satu doktrin. Masalah terbesar manusia itu adalah hati yang selalu berusaha menciptakan Allah menurut pikirannya sendiri. Sejak Taman Eden, manusia ingin menentukan sendiri siapa Allah dan bagaimana Allah itu seharusnya. Karena itu banyak orang menerima Yesus sebagai guru, sebagai nabi, sebagai tokoh moral. Tapi orang-orang ini menolak keilahian Yesus. Kenapa? Karena jika Yesus benar-benar Allah, maka kita harus tunduk kepadanya. Jika Yesus hanya guru, kita bisa memilih ajarannya, mana yang cocok, mana yang kita suka. Tapi jika Yesus adalah Allah, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Karena itu Yohanes tidak berkata firman itu mirip Allah. Yohanes berkata firman itu adalah Allah. Firman itu kemudian menjadi manusia. Di ayat ke-14 disebutkan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah kabar baik Injil. Allah itu tidak jauh tinggal di surga sana. Ia datang mendekati manusia berdosa. Sang firman yang menciptakan dunia masuk ke dalam dunia yang memberontak kepadanya. Sang pencipta menjadi manusia, sang raja itu menjadi hamba, sang kudus itu menanggung hukuman orang berdosa. Disalib, kita melihat bahwa Yesus bukan sekedar pembawa firman. Yesus adalah firman yang hidup. Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu keselamatan kita tidak bergantung pada usaha kita untuk mencapai Allah. Keselamatan terjadi karena Allah lebih dahulu datang kepada kita di dalam Kristus. Jika Yesus itu hanya manusia, maka salib hanyalah kematian seorang martir. Tapi karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka salib menjadi pengorbanan yang cukup untuk menebus dosa dunia. Hanya Allah yang cukup besar untuk menyelamatkan kita. Dan Allah itu telah menyatakan dirinya di dalam Kristus. Karena itu kekristenan terutama bukan tentang aturan, tentang mengikuti aturan ini dan itu. Kekristenan adalah mengenal dan mengasihi pribadi yang mulia itu, yaitu Yesus Kristus. Dan mulailah ini dari rumah. Saat kita membaca Alkitab bersama keluarga, jangan hanya bertanya, apa perintah yang harus kita lakukan? Tapi juga tanyakan, apa yang ayat ini tunjukkan tentang Yesus? Karena seluruh kitab suci pada akhirnya menunjuk kepadanya. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Yesus bukan sekedar tokoh Alkitab. Yesus adalah Tuhan yang hidup dan menjadi juru selamat mereka. Hari ini, jangan hanya percaya bahwa Alkitab berisi firman. Percayalah bahwa firman yang kekal itu telah datang dalam pribadi Yesus Kristus. Firman itu bukan sekedar pesan dari Allah. Firman itu adalah Allah yang datang mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Dan ketika kita melihat kemuliaannya, hati kita tidak lagi bertanya, apakah Yesus itu Allah? Tapi kita berseru seperti Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan memberkati kita semua.